Coba nanti kan terlintasnya apa? Inna atau ina ya. Kalau dia pengen inna atau ina, kasih aja Yasin. Oh ampun kejauhan ya udah. Kita baru rencana aja udah melawan ya kan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan puja hanya milik Allah yang maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha mengurus segala-galanya. Tidak ada satupun di jagad semesta ini kecuali pasti ciptaan Allah. Seluruhnya milik Allah, seluruhnya dan semuanya diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah sekejap pun juga. Segala puji bagi Allah yang maha baik, yang sangat tahu kelakuan kita yang sebenarnya. Allah tahu persis kita sangat banyak melupakannya. Allah tahu persis kita jarang ingat kepadanya kecuali sedikit, termasuk dalam sholat isya barusan. Allah tahu mata yang dia titipkan banyak dipakai berzina, pikiran lebih banyak ingat dunia. Allah tahu tubuh yang dia ciptakan dan dititipkan ke kita banyak digunakan berbuat dosa. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Tapi Allah maha sabar melihat perilaku kita. Ya bayangkan saja, Allah yang menciptakan dan mengurus, dan Allah tahu yang diurus ini melupakannya, mengingkarinya, bahkan titipannya digunakan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Padahal Allah maha kuasa untuk membinasakan kita sekejap saja. Kalau Allah mau membinasakan kita, binasa kita. Cukup dikasih petir saja. Petir terlalu mewah, hadirin. Kalau mau jantungnya diberhentikan, selesai kita ini. Tapi Allah maha sabar. Kita tetap diurus. Sudah itu kita diberi hidayah jadi orang Islam. Luar biasa. Sudah Islam diberikan taufik bisa belajar. Ini pertemuan ini Allah yang mengizinkan. Diongkosi, yang tidak punya ongkos dibonceng temannya. Kalau tahu ada yang kurang modal, digerakkan oleh Allah. Bro, temenin saya ngaji sampai ke sini. Sudah gitu datangnya tadi kepagian, jadi ditraktir dulu makan. Allah tahu dia nggak punya uang,
Masya Allah. Sudah gitu ditutup aib kita. Tidak ada yang tahu kiri kanan kita tentang kebusukan kita. Sudah ditutup aib, diberi ilmu oleh Allah bagaimana caranya tobat. Lalu diberi taufik kita bisa tobat. Sudah itu diampuni Allah. Oleh Allah diampuni dosa kita. Padahal Allah yang memberi taufik. Dibekali di sakunya untuk sedekah. Nanti digerakkan lewat ke sekitar saudara. Sedekah. Uangnya dari Allah, lewatnya dengan izin Allah, kita bersedekah dengan taufik Allah, tapi yang digugurkan dosa kita. Ini di sini ada malaikat. Malaikat rahmat yang terus mendoakan. Padahal kita dikumpulkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Allah ridho, dan di majelis zikir itu ada malaikat yang khusus mendoakan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? As-Sabur, Allah yang maha sabar, yang tidak cepat-cepat membinasakan kita. Kita harus sabar. Sabarnya manusia seperti apa? Allah banyak sekali menyebut sabar di dalam Al-Quran. Dan Allah sangat dekat. Innallaha ma'as sabirin. Pertolongan Allah disandarkan kepada sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikan sabar dan sholat gerbang pembuka pertolongan Allah. Jadi sebetulnya kalau kita sudah punya sabar, tambah lagi punya sholat, kita sudah punya jaminan pertolongan Allah. Dan sabar diperlukan setiap saat. Sebetulnya Ramadan besok adalah riadoh kesabaran, latihan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu mencegah, menahan diri. Banyak para ulama mendefinisikan sabar, tapi pada prinsipnya adalah orang yang sabar itu adalah orang yang mencegah dirinya atau menahan dirinya dari apa yang Allah tidak suka. Kita tahan diri kita, kita lepas dengan yang Allah suka. Tahan mulut, walaupun pengen bicara, kita lepas dengan kata-kata yang Allah sukai. Itu sabar. Capek, aduh capek, tahan. Karena perkataan seperti itu tidak membuat hilang capeknya, tapi hilang pahalanya. Capek ya, terima. Ini sebagai penggugur dosa. Alhamdulillah. Monyet loh, maaf hadirin ya, ini bukan saudara monyet ya, karena monyet itu punya ekor. Kalau kita dikatain mungkin kera ya. Maaf hadirin. Ada yang nyebut monyet, pengen dibalas, tahan. Ini sabar. Sabar panjang sekali. Setiap aktivitas memerlukan kesabaran. Mata harus jaga, sabar. Terlalu banyak yang bisa dilihat di HP. Mikir, sabar. Mata, sabar. Telinga, tahan. Mulut, tahan. Perut, tahan. Nafsu, tahan. Syahwat, tahan. Amarah. Makin kita bisa menahan, mengendalikan diri kita, kita akan menjadi manusia yang banyak mendapat pertolongan Allah. Semua masalah gara-gara tidak bisa menahan diri.
Betul? Kenapa orang berzina pasti nggak bisa nahan syahwat? Kenapa orang jadi zalim tidak bisa menahan amarah? Kenapa korupsi tidak bisa menahan keinginan? Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya masalah. Oleh karena itu Ramadan itu adalah salah satu kunci ahli takwa adalah sabar. Orang yang bisa mengendalikan, menahan, mencegah dirinya dari apa yang Allah tidak suka. Secara umum ada 3 ya. 1, sabar ketika melakukan ketaatan. Nafsu itu tidak suka kita taat, hadirin. Coba jawab, nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Sudah tahu. Apa yang saudara lakukan? Tidur. Ya, sukses nafsu. Nafsu sukanya kita baca Quran, baca WA. Betah mana? WA ya. Sama. Nafsu itu menyukai sesuatu yang tidak disukai Allah, kecuali nafsu yang diridhoi ya. Makanya di dalam ketaatan tuh Masya Allah, seperti sholat barusan itu harus sabar. Karena kalau tidak sabar, apalagi kalau imam bacaannya panjang, sudah. Wa aqimis sholah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Coba, sholat itu untuk mengingat Allah. Kita sholat itu untuk mengingat Allah. Yang terjadi justru Allahnya nggak diingat. Yang diingat yang selama ini kita lupa, muncul waktu sholat. Kunci ketemu waktu sholat. Yang pinjam uang ketahuan yang waktu sholat, ya kan? Astagfirullah. Segala dipikir. Astagfirullahaladzim. Allah yang disuruh diingat malah nggak diingat, yang nggak disuruh diingat diingat. 4 rakaat itu hadirin. Makin panjang bacaan imam, pesta. Segala sepeda ganti kerennya. Astagfirullah. Astagfirullah. Dulu waktu mulai bisnis ayam, astagfirullah, saya sampai ditegur guru karena sepanjang sholat ayam, hadirin. Ada ayam bertelur, astagfirullah akbar. Kenapa kurang telurnya? Astagfirullah. Padahal waktu tidak sholat nggak begitu ingat. Harus sabar. Makanya sabar dulu baru sholat. Karena kalau tidak, sholat yang tidak sabar itu, untung Allah tidak ngasih skor sholat kita di sini. Coba kalau jreng begitu, ada apa namanya yang kelihatan kalau ada teknologi itu nampak di sini. Apa namanya? Hologram. Jreng, habis sholat keluar skornya di sini. Udah nggak ada jodoh yang mau. Yang paling ngeri imam keluar hologramnya 5%. Nggak jadi imam lagi seumur hidup. Mertua di samping pas lihat hologram kita minus. Allah tahu berapa persen. Maka kita harus bertekad nih. Dalam taat harus sabar. Contoh ya, mau ke masjid, mana saf bagi lelaki yang paling disukai Allah? Paling depan. Duduk tiang gek. Tidak sepenuhnya salah ya. Tapi kalau sabar, merangkak tuh rebutan saf yang paling depan. Mundur sedikit. Mana yang paling baik? Datang sebelum azan, datang ketika azan,
datang sesudah selesai azan. Terus saudara datangnya gimana? Saya sudah salam, ya kan? Jadi pas ingat, saya mampu ke masjid lebih awal. Mana yang bagus? Wudhu di rumah, wudhu di masjid? Wudhu di, siapa yang nyebut di masjid? Di rumah yang lebih baik. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Makin jauh rumahnya, makin bagus itu pahalanya. Berangkat, lawan terus. Masya Allah, Allah tahu tuh kita menjinakkan nafsu kita. Nafsu kita maunya entar. Kan katanya ya dalam apa tuh, musyawarah kerja atau konvensi para setan sedunia, mereka akhirnya tetap dari tahun ke tahun keputusannya sama, bahwa kata yang paling paten untuk menipu orang, entar. Ayo ke masjid, entar dulu. Baca Quran, entar, ini sedikit lagi, bentar. Itu ayo kita tahajud, bentar. Bentar itu tipu daya. Kita tidak kebagian. Karena apa? Kurang sabar. Ketika dibisiki, berangkat. Nah, wudhu dulu, wudhu. Allah membisiki nanti di hati kita. Pas mau pergi, itu dompet kosong, bawa uang. Entar, jangan. Ingat tipu daya siapa? Jadi segala bisik nanti. Karena setiap kali kita melakukan kebaikan, itu beranak kebaikan yang lain. Udah wudhu, pas mau gosek kaki, tadinya mau dibanjur gitu, bersihkan sela-selanya. Makin dibersihkan sela-sela kaki, makin bagus tuh wudhunya. Mau pergi, itu ada najis, ganti dulu, ganti. Mau pergi, uang belum masuk, ambil uang. 10.000, coba 2.000, 10.000, 20, yang mana yang dibawa? 500 katanya. Ingat, harus sabar. Mana yang paling Allah suka? Aduh, Allah suka semuanya. Ambil. Nanti pas mau sana, mau lewat ada kotak infak, sedekah dulu. Pasti bilang si nafsu tuh, janganlah, nanti lagi kamu ada keperluan nanti buat ejab-ejabnya. Cuk, masuk. Nggak bisa apa-apa dia, ya kan? Tapi Allah melihat. Setiap Allah bisikan ke hati kita ladang amal, kita lakukan, itu berkembang biak amal itu. Nanti pas lihat ke bawah, keset miring, duh jelek, luruskan, luruskan. Nanti lihat sepatu, ini ada kurang rapi, rapikan dikit, dah. Masuk ke toilet, ininya agak rusak slotnya, lapor ke DKM. Amal. Kalau kita biasa mengendalikan hati kita, mengikuti bisikan kebaikan, ditambah oleh Allah. Allah kan yang dengan taufik Allah lintasan kebaikan itu ada. Mau nyebrang, ada nenek-nenek, mau nyebrang apa coba? Nenek kan udah rajin nyebrang. Ayo nek, si pemberani, gak mungkin ngomong gitu, seberangin. Sampai di sana ada orang mau parkir susah, motornya miring, bantu. Selalu ada lintasan hati. Setiap kali lintasan hati untuk berbuat baik kita lakukan, itu orang sabar. Dan kalau dia tidak melakukannya, dia kurang sabar. Lihat di bawah ada puntung masih berapi, kita lihat. Coba siapa yang menakdirkan kita lihat puntung itu? Itu ladang amal. Pungut, kalau takut bekas yang ngerokoknya kopiter ya pakai tisu bungkus, matikan. Seperti itu hadirin. Ini sekarang banyak parkir motor. Sekarang sedih, gimana itu orang parkir nonjol sehingga macet sana macet sini. Itu orang tidak sabar.
Padahal di daerah mahasiswa S1, S2 ada mahasiswa buang sampah sembarangan. SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun, kuliah S1 4 tahun, 16 tahun, S2 tambah. Masa parkir motor aja nggak bisa ya? Masa nyimpen sendal rapi aja nggak sanggup? Masa nyimpen sampah pada tempatnya aja nggak bisa? Apa ini artinya? Tidak punya kesabaran di dalam berbuat kebaikan. Ya sabarlah. Di dalam taat, sabar. Allahu Akbar tahajud. Coba, nanti kan terlintasnya apa? Inna atau ina, ya. Kalau dia pengen inna atau ina, kasih aja Yasin. Oh, ampun kejauhan ya udah. Kita baru rencana aja udah melawan ya kan. Ya kasihlah Ar-Rahman 11 menit Ar-Rahman. Hadirin sekalian, jangan biarkan nafsu memperbudak kita. Dalam taat itu nafsu akan terus menggradasi membuat kita kualitas ketaatannya buruk. Contoh ya, habis sholat nafsu tuh nggak mau kita zikir. Harusnya pas selesai sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. HP buka tuh bergetar, tahan. Emang saya siapa ya? Harus selalu dibuka, harus selalu dijawab. Allahumma antas salam wa minkas salam. Makin sabar, makin bisa sempurna zikirnya. Makin zikirnya sempurna, makin nikmat doanya. Makin nikmat doanya, makin diijabah itu. Dan itu hanya bisa kalau sabar.